Shalom semua. Mari kita sama-sama nyembah Tuhan. Aku percaya bahwa hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini juga akan kalian rasakan dimanapun, kapanpun kalian berada. Let's worship Him. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti berku. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati terasa berat, let's worship. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Yes, thank you Lord. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu mengubah segala sesuatu. Tuhan, Engkau yang berfirman dan menjadikan yang tiada menjadi ada, yang rusak menjadi baik. Dan Tuhan, Engkau ingin segala sesuatu baik, dan Tuhan, Engkau yang mengubah segala sesuatu menjadi baik. Kami Tuhan, saat ini mendengar sebagian dari firman-Mu, kurang tidak juga benar dengan menyampaikannya. Tuhan, ucapkan setiap anak hati kami, supaya dari firman yang Tuhan sampaikan tidak kembali sia-sia, dan tidak berubah berkali-kali lipat. Kami sungguh berdoa. Ya, shalom semua. Hari ini kita akan membahas sedikit firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan gemah pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan kalau bulur-bulurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan hari ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih yang jadi isu, yang jadi permasalahan yang banyak sekali muncul belakangan ini, terutama di negara maju. Mungkin bisa nebak ya dari ayat yang dibaca ini. Saya mau bahas tentang sakit hati atau mental illness. Ini banyak ya, terutama yang tadi saya bilang negara maju, sekarang makin banyak mental illness. Macam-macam banyak, ada anxiety, kecemasan, depresi, ada kesepian, loneliness, ada keinginan untuk bunuh diri. Miris ya. Pernah ada suatu riset menyatakan Denmark itu pernah dinyatakan sebagai negara paling bahagia di dunia. Tapi pernah ada satu masa Denmark itu menempati peringkat nomor 1 di Eropa untuk jumlah bunuh diri. Kok bisa orang yang negaranya bagus, sistem sosialnya baik, pemerintahannya bersih, hampir tidak ada korupsi, tapi masyarakatnya pernah banyak yang mau bunuh diri. Ternyata ketika diselidiki, ternyata semakin susah loh jadi orang sedih di tengah orang yang bahagia. Rasanya kalau kita sedih tapi sekeliling kita sedih, kita masih bisa terima ya. Tapi kalau kita sedih, sekeliling kita bahagia, kita sulit kita sulit bertahan dalam kesedihan kita. Begitukah yang kita rasakan hari ini dengan sosial media? Riset menyatakan bahwa sosial media itu sebenarnya bikin orang tambah depresi. Kenapa? Karena kita itu cenderung punya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Sosial media itu kan tempat di mana orang mempublikasikan kehidupan dirinya yang baik. Gak mungkin atau jarang orang itu mempublikasikan hidupnya yang biasa aja, hidupnya yang mungkin sedih, hidupnya yang membosankan. Itu jarang dimasukin ke sosial media. Apapun platformnya, pasti sosial media ini mengandung kebahagiaan orang-orang. Dan ketika kita terpapar dengan kebahagiaan orang, itu semakin mengena kepada kesedihan kita, kepada luka batin kita.
bukan cuma kita, banyak sih yang merasakan itu. Dan saya rasa luka batin ini topik yang cukup hangat ya bagi anak muda belakangan ini. Topik yang banyak dibincangkan di mana-mana. Banyak juga sekarang orang yang istilahnya self-diagnose, mendiagnosa dirinya sendiri, mendiagnosa dirinya dengan berbagai macam penyakit kejiwaan. Ada yang bilang, saya ini depresi, saya ini bipolar, saya ini punya anxiety disorder. Apa sih yang menyebabkan hidup kita itu semakin kesini walaupun kita secara kesehatan semakin baik, secara mental menurun? Tentunya banyak faktor ya. Kita hidup di dunia yang jelas semakin tidak mudah. Bukan hanya semakin tidak mudah, kita juga semakin tahu ini semakin tidak mudah. Kalau zaman dulu mungkin kita tahu ada masalah, ada bencana alam, itu mungkin hari besoknya di koran, atau enggak mentok-mentok di breaking news di TV. Itu pun kita mesti pulang nonton TV dulu. Kalau sekarang berita apapun itu, sesedih apapun itu, langsung muncul di smartphone kita. Kita langsung tahu apa sih yang susah di dunia ini. Itu kadang-kadang membuat orang jadi sedih, membuat beberapa orang jadi down, dan tentunya membuat orang jadi pahit sama hidup ini. Dan tampaknya generasi sebelumnya, generasi papa mama kita atau mungkin kakek nenek kita itu kurang familiar dengan istilah mental illness ini. Karena mungkin di zaman mereka kurang didengungkan istilah mental illness. Tapi mental illness itu ada, dan itu bukan hal yang harus boleh dianggap remeh, dan juga bukan hal yang dipamerkan, bukan hal yang bisa dijadikan alasan. Kita sama-sama belajar bagaimana menyikapi mental illness dengan benar. Kita mari baca kita firman Tuhan, kita baca lagi dari ayat kedua. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tahukah untuk siapa firman Tuhan ngomong ini? Kayaknya kesian banget ya kalau kita baca ya. Dari tadi kita baca, ini orang kesian sekali. Ayat ini yang ditulis di Yesaya itu menceritakan tentang juru selamat kita, Tuhan Yesus. Ternyata orang yang malang sekali nasibnya ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan membuatkan melalui Nabi Yesaya. Ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan sudah ngomong bahwa akan ada orang yang namanya Tuhan Yesus yang akan menderita seperti ini. Coba kita sekarang belajar yuk, apa sih penderitaan Tuhan Yesus. Dari ayat kedua, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Maksudnya apa? Maksudnya pernah rasa begini gak? Rasa gak ada orang yang pengen sama kita. Kita pernah gak rasa kesepian karena kayaknya kita tuh tidak dipandang sama orang. Kayaknya invisible gitu kita di mata orang. Kalau misalnya kita pergi atau teman kita pergi, kita lupa diajak. Mungkin mereka nggak bermaksud gak mengajak, tapi mereka sekedar lupa aja. Mereka nggak lupa ngajak. Kalau misalnya bikin kelompok di sekolah, selalu kita nggak diajak karena mungkin orang lupa ada kita. Tuhan juga pernah begitu loh, bahwa banyak orang di dunia itu sering terasa left out, gak jadi bagian dari sesuatu, sering gak diajak. Dan percayalah bahwa perasaan bahwa kita itu kadang-kadang dilupakan orang, itu gak bisa hilang, gak bisa digantikan oleh orang itu. Sebanyak-banyaknya diajak, bisa kita diajak sama 100 orang pergi, lupa diajak sama satu kelompok aja, kita bisa rasa out, kita bisa rasa tetap dilupakan. Orang mulai lupa kita dikit aja, kita bisa trauma masa lalu itu bisa balik menyerang hati kita. Pernah rasa begitu? Saya juga pernah. Ya, kita lanjut ayat berikutnya, kita bahas tentang masalah-masalah yang kita rasa di jiwa kita. Ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina,
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau yang ini naik satu level. Kalau tadi kita dilupakan orang, kalau ini dengan sengaja kita tuh dihindari orang. Kadang-kadang begitu ya, di hidup ini kita berusaha masuk menjadi bagian dari sesuatu, tapi orang menghindar dari salah kita. Kita nggak tahu kadang-kadang salah kita di mana. Mungkin kalau dicari-cari sih pasti ada. Tapi di satu sisi kita juga lihat orang yang menghindar dari kita juga punya salah sama kita. Kita rasa diperlakukan tidak adil. Dan perasaan itu bisa iblis pakai untuk menjatuhkan hatimu. Itu bisa iblis pakai untuk naruh suara dalam telingamu. Kamu itu tidak berharga. Kamu itu dihindari orang. Kamu itu aneh. Saya berdoa kalau ada suara itu dalam telinga kalian penting dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Tuhan, apakah bahwa Tuhan itu tidak pernah menuduh engkau? Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Jadi Roh Kudus itu sifatnya ya, ngomongnya begini. Misalnya kita lagi rasa salah sesuatu, kalau saya tak ngomongin, kamu tuh salah, udah kamu gak punya masa depan, udah hancurlah masa depanmu di kelompok ini, udahlah kamu tuh gak disukai orang, udah kamu tuh ansos aja orangnya. Itu iblis yang ngomong begitu. Roh Kudus beda, Roh Kudus selalu ngomong, gak apa-apa, kamu belajar mengasihi. Kamu sekarang belum sempurna, pasti ada salah ngomong, siapa sih yang enggak? Pasti ada salah sikap, tapi gak apa-apa, kita coba lagi. Kita itu berusaha lebih baik sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang berkaitan sama orang lain. Dan ini ayat-ayat yang menarik, yang biasa menderita kesakitan. Itu ayat ya, seakan-akan orang ngomong ke kita begini, udah kamu itu ya, udah kalau yang jelek kasih ini aja, ke si A, karena si A ini memang biasa kok terima perlakuan gitu, atau enggak ada hak yang kita nggak dikasih karena biasa kok si A kan memang biasa nggak terima. Kita didiskriminasi, itu mungkin kata yang lebih cocok. Itu kata arti dari biasa menderita kesakitan. Kita tuh terima diskriminasi. Tetapi sesungguhnya ayat keempat, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas orang. Dalam kata lain, ayat ini mau ngomong bahwa semua masalah kita, mau itu anxiety itu asalnya dari mana sih? Anxiety itu mungkin berasal dari pengalaman masa lalu yang buruk. Kita jadi cemas, apa cemas atau pengalaman yang buruk itu terulang. Kita jadi gelisah orangnya. Mungkin ada orang nggak balas kita beberapa jam gitu, kita langsung gelisah. Jangan-jangan orangnya marah sama aku. Atau nggak, kita jadi gelisah sama orang karena dulu kita pernah ditolak. Apapun itu, ayat di sini depresi itu lebih dalam lagi. Depresi itu kita nggak bisa melihat masa, kita nggak punya pengharapan. Hidup itu dihimpit masa sekarang, kita dikejar, dihimpit juga masa depan. Udah hidup sekarang menderita, masa depan juga menghimpit kita semakin menderita. Depresi itu mematikan loh, jangan anggap remeh. Itu membawa banyak sekali orang terbunuh diri karena masa depannya udah nggak ada lagi. Masa sekarang yang menghimpit dia, masa depannya menghimpit dia nggak punya ruang bergerak sama sekali. Terus apalagi banyak, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi ini yang firman Tuhan ngomong, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya di sini sebenarnya maksudnya Tuhan Yesus. Penyakit kita semua di dunia ini yang hatinya udah rusak karena dosa, hatinya sudah rusak, itu Tuhan tanggung. Tuhan pernah merasakannya. Atau memikul kesengsaraan kita. Terutama ketika dia naik di atas kayu salib menebus dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan dilumpuhkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 5 ini maksud dari penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang di sorga melihat kita ke manusia terus Tuhan itu senang ya melihat kita menderita. Enggak. Tuhan itu turun ke dunia merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan itu kurang apa sih? Dikhianati muridnya pernah, dikhianati secara sengaja maupun muridnya Petrus yang menyangkal dia. Terus murid-muridnya ketika Tuhan Yesus lagi kesepian, lagi butuh orang, butuh didukung dalam doa,
ketika dia di Taman Getsemani, murid-muridnya malah tidur semua. Kayaknya seakan-akan meremehkan penderitaan Tuhan Yesus. Tapi ini kabar baik buat kita semua. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ternyata Tuhan Yesus merasakan semua yang kita rasakan untuk menang. Saya ulangi, Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan untuk menang. Karena Tuhan Yesus sudah menang terhadap semua perasaan, semua kejatuhan, semua kejadian yang menjatuhkan jiwa. Dan Tuhan Yesus menang. Artinya kemenangan yang sama Tuhan juga berikan buat kita. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menang, kita semua bisa menang loh dari penyakit kejiwaan. Tuhan bisa berikan kemenangan. Caranya gimana? Saya akan membahas sedikit tentang bagaimana kita merasakan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, supaya Tuhan menyembuhkan jiwa kita. Bukan cuma jiwa kita, tubuh kita pun juga. Firman Tuhan satu ya, kalau kita mau merasakan pemulihan Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti kan. Tuhan itu bisa cerita apapun ke kita. Tuhan itu mendengarkan. Aku pun sering kok dalam doa aku menceritakan di momen apa aku sedih, di momen apa aku marah, di momen apa aku kecewa sama Tuhan itu mendengarkan. Dan Tuhan tuh mau ya dalam ketika kita datang kepada Tuhan yang mengerti perasaan kita, Tuhan tuh mau memproses perasaan kita. Perasaan di dalam Tuhan itu nggak di bypass. Bypass artinya dari sedih jadi senang, dari kecewa jadi nggak kecewa secara instan. Itu nggak mendewasakan. Kadang-kadang itu yang kita cari kan. Kadang-kadang manusia itu senang yang instan. Dari sedih mungkin pakai obat-obatan jadi senang. Dari sedih minum alkohol jadi senang. Itu yang instan. Tapi Tuhan tuh nggak begitu cara kerjanya. Tuhan tuh memproses perasaan kita. Kita sekarang lagi kecewa sama orang, kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan tuh akan memproses, Tuhan akan ngomong loh tentang kenapa kita nggak harus kecewa, tentang janji Tuhan buat kita. Supaya dari kekecewaan, bukan langsung nggak kecewa, tapi kita mulai memahami sudut pandang Tuhan. Kita mulai memahami bahwa walaupun manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan itu akan menguatkan jiwa kita. Jadi yang pertama, datanglah kepada Tuhan yang mengerti perasaan kita. Terus yang kedua, ini yang mungkin banyak dari kita, saya juga alami. Jangan merasa dirimu itu orang paling menderita di dunia ini. Jangan, kalau istilah dunia ini, jangan suka adu nasib sama orang. Kalau misalnya teman curhat gitu ya, aku sedih loh, alah gitu aja sedih, aku pernah ngerasain yang lebih berat. Jangan gitu ya. Itu tipuan iblis juga dalam hidup kalian. Kalian itu orang paling menderita. Kalian itu nggak ada orang yang sedih, sesengsara kalian. Jangan begitu. Itu Tuhan nggak bisa buka pemulihan apa-apa kalau begitu. Kenapa nggak bisa Tuhan pulihkan? Karena ketika kita klaim perasaan itu, kita menudingkan jari ke Tuhan, kita bilang, Tuhan, Engkau membuat aku orang paling menderita di dunia ini. Gimana Tuhan bisa bekerja dalam hidup kalian kalau kalian sudah tuding Tuhan itu membuat saya menderita, paling menderita. Firman Tuhan jelas berkata bahwa penderitaan yang kita alami itu dirasakan semua orang juga. Mungkin tadi saya singgung lagi, ketika kita lihat di sosial media orang bahagia, yang harus rasa diri kita langsung sedih. Percayalah bahwa setiap kita punya pergumulan kita masing-masing, punya sukacita kita masing-masing. Itulah fakta di dunia ini. Jangan mudah tertipu sama apa yang ditampilkan orang. Kita semua punya pergumulan yang kita tanggung di hidup ini, kata firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, ya, janganlah punya mentalitas korban. Mentalitas korban itu artinya kita tuh selalu rasa layak dikasihani, layak tidak berbuat apa-apa karena kita lagi down. Jangan begitu. Itu mengecilkan kuasa Tuhan sendiri dalam hidup kita. Kalau kamu lagi down, depresi, jangan, emang aku depresi orangnya, artinya aku nggak bisa ini, artinya aku nggak bisa itu. Jangan begitu. Justru bermegahlah dalam kelemahan kalian, karena di situ kuasa Kristus menjadi sempurna. Kalau kalian depresi misalnya,
berusaha berbuat. Nanti kalian lihat ya, kuasa Tuhan tuh lebih luar biasa daripada perasaan kalian. Kuasa Tuhan itu lebih berkuasa dibandingkan sekedar perasaan kalian. Berusaha berbuat, jangan punya mentalitas korban. Artinya aku layak dikasihani, aku memang begini, gak bisa apa-apa. Jangan begitu. Datanglah kepada Tuhan dan jadikanlah, bawalah kelemahan kalian. Nanti kalian akan lihat bahwa ternyata dalam kelemahanmu Tuhan tetap bisa pakai kamu. Dalam ketidaksempurnaanmu kamu bawa ke Tuhan, Tuhan bisa pakai. Makanya bagus sekali tadi yang ayat firman Tuhan yang tadi saya sebut. Aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku kan, dalam kelemahanku lah kuasa Kristus menjadi sempurna. Ya, saya rasa 3 poin saja cukup buat. Saya tambahin 1 deh. Saya tambahin 1 ya. Ini tambahan. Kalau misalnya kalian lagi down, jangan hubungi teman-teman kalian yang down. Orang-orang kepahitan itu biasanya saling mempahitkan satu sama lain. Hubungilah gembalamu dimanapun gereja kalian. Hubungilah mungkin kakak rohani, orang tua rohani yang hidupnya itu manis, bukan karena hidupnya mudah, tapi dia memutuskan memilih melihat kemanisan yang Tuhan berikan, bukan melihat kepahitannya. Karena sama kayak kepahitan menular, perasaan manis dalam hidup itu menular juga. Punyalah rekan-rekan yang begitu dalam Tuhan. Kalau misalnya belum dapat orang yang begitu, jadilah orang yang begitu bagi orang lain. Jangan jadi orang yang membagikan dan mempertajam rasa kepahitan dalam hidup orang. Jadilah orang yang hidupnya manis. Jadilah orang yang berusaha melihat rencana Tuhan, berusaha melihat kebaikan Tuhan. Itu akan membuka banyak sekali pintu. Firman Tuhan bilang, jika engkau berdoa sesuatu, bersikaplah seperti engkau sudah menerima jawaban dari doamu. Kalau kalian berdoa, kalau kalian sedih, kalian doa ke Tuhan, minta Tuhan berikan teman, berikan sahabat, berikan pasangan hidup, berikan sosok figur orang tua yang baik, atau memperbaiki figur orang tua kalian sekarang. Bersikaplah kalian sudah menerima. Itu mempercepat Tuhan membuka pintu dan beri kalian. Amin. Saya ulangi ya dari 4 poin yang saya bahas. Pertama, datanglah kepada Tuhan yang mengerti perasaan kalian yang sudah menang segala perasaan dan kesusahan kalian. Yang kedua, janganlah merasa akan menderita dan penyanyi. Yang ketiga, janganlah punya mentalitas korban. Yang keempat, kelilingilah dirimu atau jadilah orang yang hidupnya manis. Amin. Amin. Mari kita menyembah. Saya akan berdoa bagi kalian yang mau didoakan, walaupun kita nggak bertemu secara langsung. Saya percaya Roh Kudus lah yang menjawab, bukan saya, bukan perkataan saya. Roh Kudus yang berkuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan lebih tinggi,
ada dimanapun kalian berada, saya mau berdoa. Ya Tuhan, kalian menciptakan hati mereka, kalian menciptakan jiwa mereka. Ya Tuhan, firman berkata bahwa kalian menjaga jiwa setiap kami. Tuhan, kami berdoa supaya kesembuhan Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu, setiap anak-Mu. Ya Tuhan, berikan hati kami pemulihan, berikan hati kami kasih, berikan hati kami kekuatan menanggung segala sesuatu. Dan Tuhan, biarlah kami melihat hidup ini dengan manis, biarkan kami melihat dengan sudut pandang-Mu ya Tuhan. Biarkan kami masuk ke dalam musim di mana kami bisa melihat Tuhan bekerja dan merancang di sana. Kami patahkan segala roh kepahitan, segala roh mengasihani diri sendiri. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikanlah roh yang kuat, roh yang tangguh, roh yang merasa tidak ada sesuatu pun yang dia butuhkan, yang dia butuhkan. Di dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Berkuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. 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 Tuhan, Abang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memperhatikan dan terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Amin. See you next week, everyone. God bless you.